unggul jumlah pemain, saya pikir itu menjadi sebuah kemudian secara keseluruhan dan secara hasil. Harus puas berbagi poin dengan Thailand, Mark Klok sebut permainan timnas lebih baik dan disiplin. Pertandingan timnas Indonesia versus Thailand di matchday ketiga Piala AFF 2022 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta, yang dilangsungkan pada Kamis petang berlangsung alot. Duel berakhir dengan skor 1-1 dan timnas Indonesia unggul lebih dulu lewat tendangan penalti yang dieksekusi oleh Mark Klok pada menit ke-50. Namun keunggulan tersebut tak bertahan lama lantaran Sarah Yuyen membalas pada menit ke-79. Padahal Thailand terpaksa main dengan 10 pemain setelah Sandrawat Demeter dikejar kartu di menit ke-62 setelah melakukan pelanggaran kepada Sadil Ramdhani. Semenjak saat itu kedua tim saling berbalas serangan, namun tak ada gol tambahan yang tercipta hingga laga berakhir. Hasil ini mengantarkan Thailand kokoh di puncak klasemen grup A Piala AFF 2022. Sedangkan timnas Indonesia berada di posisi kedua. Meski gagal meraih kemenangan, Mark Klok menyebut bahwa timnas Indonesia unggul dalam agresivitas dari Thailand. Bagi Klok, hal itu menunjukkan hal yang positif. Selain itu, Klok juga menyebut timnas Indonesia bermain lebih kuat kalau melawan Thailand. Pemain Persib Bandung itu menyebut sejatinya dia nyaman bermain di Indonesia. Selain karena dukungan supporter yang meriah, kualitas timnas Indonesia juga menunjukkan perkembangan dari beberapa tahun sebelumnya. Jadi saya percaya Indonesia masih berpeluang menjuarai Piala AFF ini, ujar Mark Klok. Sejatinya apa yang disampaikan Klok cukup beralasan. Berdasarkan statistik resmi Piala AFF 2022 meski kalah dari penguasaan bola, Indonesia lebih superior dibandingkan Thailand khususnya dalam hal serangan. Sepanjang pertandingan Indonesia membuat total 8 percobaan ke gawang Thailand dengan 3 diantaranya tepat sasaran. Pada saat yang sama Thailand cuma menciptakan 5 tembakan dengan hanya 1 yang menemui target. Sementara mengenai alasan kenapa Indonesia tidak bisa memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk menang, Klok menyebut itu karena kurangnya konsentrasi. Namun Mark Klok mengaku tak kuasa menahan kesedihannya lantaran 1 golnya itu tidak berhasil membawa skuad Garuda memenangkan pertandingan tersebut. Akui pertandingan sulit, Sintayong sebut pelatih Thailand tidak fair play. Timnas Indonesia harus puas ditahan imbang Thailand dengan skor 1-1 pada pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 29 Desember. Tuan rumah sebenarnya unggul lebih dulu namun gagal meraih kemenangan. Situasi tersebut tidak membuat Thailand menyerah, bermain dalam tekanan puluhan ribu supporter di SUGBK serta 10 pemain. Thailand bisa mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Selamat kepada para pemain yang menunjukkan semangat juang luar biasa dengan situasi seperti itu untuk mengembalikan permainan dan mencetak gol. Ini adalah pertandingan yang sangat sulit di tengah tekanan para supporter Indonesia, kata Paul King dalam konferensi pers. Paul King menyebut timnas Indonesia bermain lebih agresif di babak kedua berkat gol Mark Klok. Namun ada perubahan strategi yang cukup jitu yang mampu dijalankan Sarah Yuyen dan kawan-kawan. Di sisi lain, di sela pertandingan, Alexandre Paul King sempat terlibat insiden dengan Marcelino Ferdinand di menit ke-87 ketika keduanya berada di pinggir lapangan. Menurut Sintayong, apa yang dilakukan Manu Paul King terhadap Marcelino Ferdinand merupakan tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pelatih kepala. Itu bukan sikap fair play. Pelatih Thailand seharusnya mendapatkan kartu merah, tutur Sintayong. Terkait akar masalah kejadian itu, pelatih yang akrab disapa Manu tersebut mengatakan dirinya dan Marcelino sejatinya memiliki tujuan yang sama. Saya mau memberikan bola kepada pemain saya dan dia mau melakukan hal yang sama, kata Paul King. Madam Pang takjub dengan atmosfer SUGBK. Manu Paul King sebut supporter Indonesia menyedihkan. Manajer timnas Thailand Nualpam Lamsam atau Madam Pang takjub dengan atmosfer yang diciptakan supporter timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dia pun mengucapkan terima kasih karena para supporter sudah ikut berpartisipasi memeriahkan laga. Lamsam menyebut atmosfer di SUGBK sangat luar biasa. Oleh karena itu, dia sangat kagum dengan supporter timnas Indonesia usai menyaksikan langsung dari pinggir lapangan. Terima kasih Indonesia fans, saya sangat takjub dengan semangat para fans, kata Lamsam ketika ditemui di mix zone SUGBK.
Lebih lanjut, Madampang memuji kehadiran puluhan ribu supporter Indonesia di tribun SUGBK. Kondisi itu membuat laga menjadi sangat meriah. Atmosfer itu disebut Lamsa menjadi pelajaran berharga bagi anak asuh Alexandre Polking. Thailand kini punya pengalaman bermain di bawah tekanan supporter lawan yang fanatik. Ia pun berharap hubungan kedua negara baik-baik saja meski ada rivalitas di lapangan. Sayangnya insiden sempat terjadi sebelum laga. Bus timnas Thailand dilempari supporter dalam perjalanan menuju stadion. Namun manajer timnas Thailand Nualpam Lamsam atau Madampang tidak mempermasalahkan insiden pelemparan sebelum pertandingan melawan timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Dia bersyukur tidak ada yang terluka dalam insiden pelemparan bus timnas Thailand itu. Namun hal berbeda disampaikan oleh pelatih Alexandre Polking. Pria berkebangsaan Brasil itu mengkritik minimnya pengaman dan pengawalan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum pertandingan. Itu sesuatu yang menyedihkan dan tidak seharusnya terjadi. Kami harus fokus ke pertandingan. Saya tak bilang itu mempengaruhi kami, tapi harusnya ada organisasi keamanan yang lebih baik soal itu. Semua orang tahu bus akan melewati jalan itu. Ada mobil polisi di depan, tapi ribuan orang menunggu kami. Sulit membicarakan ini karena ini seharusnya urusan kalian. Tapi ini tak bagus, ada 50-an orang di bus dan kaca dilempar. Kritik Polking dalam konferensi pers. Imbas dari insiden itu, timnas Thailand sampai berganti bus usai pertandingan Piala AFF 2022. Mereka juga mendapatkan pengawalan ketat dari kepolisian RI saat meninggalkan kawasan SUGBK.